Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Senin 2 September 2024. Seperti biasa kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan Ekaristi hari ini. Dalam bacaan yang pertama, surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama, bab 2 ayat 1-5, ditegaskan oleh Paulus bahwa ia datang kepada umat tidak dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat, tetapi ia mewartakan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat. Maka kita dalam segala kelemahan dan kegentaran datang kepadanya untuk mendapatkan hikmat dan kekuatan yang datang dari Allah, supaya iman umat di Korintus tidak tergantung pada hikmat manusia, melainkan dari kekuatan Allah. Sedangkan pada Injil Lukas bab 4 ayat 16-30, Yesus kembali ke tempat asalnya, dan ketika masuk ke rumah ibadat diberikan kepadanya kitab Nabi Yesaya, dan ditemukan nas berikut, "Roh Tuhan ada padaku, sebab aku diurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, membebaskan pemberitaan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas, dan memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang." Setelah menutup kitab, ia duduk dan diminta untuk memberikan penegasan atau pengajaran, dan ia mengatakan, "Pada hari ini genaplah ayat-ayat kitab itu pada waktu kalian mendengarnya." Semua orang heran atas kata-kata indah yang diucapkannya, karena mereka mengerti siapa Yesus. Dia adalah anak Yusuf. Dan Yesus menegaskan, seorang nabi dihormati di mana-mana, tetapi tidak di tempat asalnya. Kemudian Yesus menyampaikan pengajarannya ketika terjadi paceklik, langit tertutup, banyak janda di Israel, tetapi Nabi diutus kepada janda di Sarfat. Demikian pula zaman Elisa, banyak orang kusta di Israel, tapi Nabi diutus menyembuhkan Naaman orang Syria. Ketika mendengar itu, orang-orang marah dan membawa Yesus ke tebing jurang untuk melemparkannya. Tapi ia berjalan tengah-tengah mereka dengan selamat.
Saudara-saudaraku terkasih, orang-orang Israel mengerti dan berpegang teguh pada nubuat para nabi akan datangnya seorang Mesias yang ciri-cirinya ada pada Yesus Kristus Tuhan kita, di mana orang-orang yang sakit sembuh, orang yang kerasukan setan bisa diusir setannya, orang mati dibangkitkan. Pendek kata, nubuat para nabi nampak dalam pribadi Yesus Kristus. Yesus menunjukkan kuat kuasa Allah. Tetapi karena mereka berpegang pada keyakinan bahwa Mesias tidak diketahui dari mana asalnya, maka mereka menolak Yesus yang tahu dia siapa, orang tuanya, saudara-saudarinya. Sehingga ketika melihat Yesus yang luar biasa, tetap menolaknya. Karena mereka hanya berpegang pada keyakinannya itu. Meskipun mendengar, mengalami ciri-ciri Mesias ada pada Yesus. Karena hanya memakai pola pikirnya sendiri, maka Yesus ditolak. Saudara-saudaraku terkasih, keyakinan pribadi harus kita sesuaikan dengan situasi yang kita lihat. Kita tidak boleh hanya terkungkung pada pola pikir kita, pada keyakinan akan nubuat nabi. Tetapi dengan pengalaman yang nyata, melihat ciri mesianisme, kita harus berani mengubah pola pikir kita dan kemudian memakai pola pikir Allah. Sikap rendah hati dituntut bila mengalami, mengerti, melihat kasih karunia Allah yang kadang-kadang tidak cocok dengan pola pikir kita. Oleh karena itu, kita mencoba seperti yang dikatakan Paulus, agar kita tidak menggantungkan diri pada hikmat manusia, melainkan pada hikmat Allah. Kita harus berani meninggalkan pola hidup kita dan kemudian memakai pola pikir Allah untuk menangkap kehendaknya, agar akhirnya kita dimampukan mengerti, mendengarkan, dan melaksanakan kehendak Allah. Semoga kita tidak menggantungkan diri pada hikmat manusia, tetapi hikmat Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur lewat kedua sabdamu kami kau ingatkan agar tidak mengandalkan hikmat manusia, melainkan hikmat yang berasal darimu sendiri. Semoga dengan sikap rendah hati kami mampu mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Kuatkanlah iman kami yang kadang lemah,
kadang jatuh, kadang mandek, agar dengan bantuan-Mu kami tetap berpegang teguh pada iman kami. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan. Yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurainya. Dan yang kesulitan ekonomi Engkau beri keberhasilan usaha-usahanya. Untuk itu agar mereka tetap setia kepada-Mu dan mengalami kasih Setiamu, turunkanlah berkat-Mu atas kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya undang untuk terus menciptakan pola hidup sehat agar kita terbebas dari berbagai macam penyakit. Bila kita sehat, orang lain akan sehat, sehingga dunia juga sehat. Terima kasih untuk peran panjenengan dalam menggereja, di lingkungan, di wilayah, di paroki, di rayon, maupun di keuskupan. Dengan cara masing-masing, dengan doa-doa, tenaga dan karya, dan juga dana. Terima kasih kepada siapapun yang mewujud nyatakan cita-cita gereja. Kita syukuri anak-anak Pia dan Pir dengan dukungan dari orang tua diajak untuk berbagi. Mereka kemarin pergi ke panti asuhan di Kelengkelet, Tresno ing Siwi, dengan membawa bantuan dana maupun barang-barang yang pasti sangat menunjukkan sikap yang mendidik, berbagi dengan teman-teman. Maka kepada pengurus Pia dan Pir serta orang tua, saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga gerakan-gerakan ini terus kita kembangkan. Terima kasih juga atas usaha kita berbagi kepada mereka yang membutuhkan dengan makan siang kepada mereka yang kurang beruntung dalam rangka ulang tahun paroki kita. Masih kita akan bersama-sama memuncaki tanggal 8 September pukul 17 dengan misa dan dilanjutkan dengan resepsi sederhana mengundang teman-teman lintas agama. Semoga kita semakin nyata dalam hidup menggereja ini, peduli kepada orang lain, peduli kepada anak-anak, peduli kepada mereka yang kurang membutuhkan, sehingga gerakan kita gerakan nyata, tidak hanya berhenti pada pikiran, tapi nyata dalam perbuatan. Maka terima kasih kepada semua donatur yang terlibat untuk penggalangan dana suksesnya ulang tahun paroki kita. Semoga Tuhan berkenan melimpahkan berkat pada panjenengan semua. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.